Hai friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget udah klik video ini and welcome back to my channel. Oke, kali ini aku akan kembali lagi bercerita mengenai kasus kriminal. Sebenarnya dibilang kriminal juga enggak sih kalau menurut aku. Tapi akhirnya kasus ini tuh berujung ke persidangan. Sama aja, ini sih namanya kasus kriminal juga, Bambang. Buat kalian yang mau dengerin ceritaku sampai habis, make sure to keep on watching. Jadi, kasus ini tuh terjadi pada tahun 2015 tentang anak laki-laki yang berusia 17 tahun pada saat itu, yang dimana anak laki-laki tersebut bernama Jacob Morgan, yang terpaksa harus dikurung dalam penjara selama 15 tahun dikarenakan dia ini dituduh sengaja membakar rumahnya, di mana peristiwa tersebut mengakibatkan adik laki-lakinya tewas. Sebelum kita masuk ke kasusnya, seperti biasa aku akan kenalin dulu siapa sih Bang Jacob ini. Check it out. Jadi, nama lengkap dari Bang Jacob ini adalah Jacob Matthew Morgan. Dia merupakan anak dari pasangan Julie Hill dan juga Mike Hill. Nah, Bang Jacob ini merupakan anak dari mantan suaminya mamanya ini, si Julie Hill. Karena mamanya Bang Jacob ini dulunya udah pernah nikah. Setelah Julie Hill dan Mike Hill menikah, keduanya dikarunia lagi dengan seorang anak laki-laki yang bernama Joshua Hill. Nah, si dede Joshua ini nih yang nantinya jadi korban. Walaupun status Bang Jacob ini saudara tiri dari si Joshua Hill adiknya, tetapi dipercaya Bang Jacob ini sayang banget sama adiknya. Kalian bisa lihat sendiri deh dari foto ini. Hal tersebut juga dibuktikan oleh ibu kandung maupun ayah angkatnya juga nih. Si ibunya ini bilang kalau Bang Jacob ini rajin banget merawat dan juga menjaga adiknya dari sepulang ia bersekolah maupun sepulang ia bekerja. Pokoknya nih ya, bagi kedua orang tuanya si Jacob Morgan, dia itu menilai anaknya itu sayang banget sama si Joshua Hill. Bahkan kata ibu Jacob sendiri, si Jacob ini udah kayak baby sisternya si Joshua Hill dah gitu. Nah, tapi sayangnya si Bang Jacob ini mempunyai sebuah penyakit mental, friend. Dia ini didiagnosa menderita penyakit disleksia, di mana dia ini memiliki gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, ADHD, atau ADHD, pokoknya gitu dah. Kondisi di mana dia kesulitan untuk fokus, hiperaktif, dan juga impulsif. Nah, kondisi itulah yang membuat Bang Jacob ini menjadi pribadi yang rendah diri dan juga antisosial. Menurut ibunya, si Jacob ini menderita spektrum autis yang membuatnya memiliki pola berpikir orang yang berusia 14 tahun, yang padahal dia ini usianya udah 17 tahun. Jadi kayak anak yang berkebutuhan khusus gitu ya, friend. Kalau di antara kalian ada yang pernah nonton film Komil Gaya, nah peran utamanya adalah Hrithik Roshan, 11-12 deh pokoknya penyakitnya sama si Bang Jacob ini nih. Kenapa bahas Bollywood? Walaupun Bang Jacob ini mempunyai keterbatasan, namun Bang Jacob ini tidak patah semangat, friend. Hal ini dibuktikan dia ini masih mampu bersekolah di Rock Hill High School dan juga bekerja sebagai staf acara di Winthrop University. Kalian yang normal apa kabar? Tuh dengerin, ini mah sekolah diliburin gara-gara corona malah pada seneng ya kan? Dah ya kenalannya, langsung aja kita lanjut ke kronologisnya. Jadi di malam itu, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2015, orang tua dari Jacob Morgan yaitu Julie Hill dan Mike Hill keluar rumah dikarenakan sedang adanya suatu urusan pada saat itu. Ya udah deh tuh, si Jacob dan juga adiknya si Joshua Hill ditinggalin aja udah berdua di dalam rumah. Lalu pada pagi harinya, buset lama juga ya, berarti ditinggalinnya 1 malam ya. Urusan apaan coba yang sampai 1 malam? Pas pagi-pagi si Julie dan juga Mike Hill ini kejut berat, friend, dimana mereka mendapatkan tempat tinggal mereka ini udah hangus terbakar. Setelah si Jacob melihat kedua orang tuanya datang, Jacob mengaku pada saat ia terbangun, tiba-tiba saja asap dan juga api sudah memenuhi ruangan di rumahnya. Dia ini langsung mencoba berlari untuk keluar, tapi pas si Jacob ini udah berhasil keluar, si Jacob ini inget nih, iya masih ada adik aku di dalam, udahlah dia masuk lagi ke dalam. Tapi sayangnya dikarenakan apinya udah sangat besar, si Jacob ini akhirnya takut dan juga panik, ya udahlah akhirnya niat dia buat masuk lagi tuh nggak jadi, friend. Nah, ketika dia berhasil keluar, dia ini langsung meminta pertolongan dari para tetangga. Sambil menunggu bantuan dari para tetangga, si Jacob Morgan ini masih aja berpikir gimana nih caranya biar dia bisa nyelamatin adanya yang masih di dalam. Ya udah tuh, akhirnya si Jacob ini nekat nerobos masuk ke dalam tanpa mikir panjang, bodo amat dah itu api mau gede mau apa, yang penting adek gue selamat gitu.
Tapi sayangnya pas si Bang Jacob ini baru aja mau lari, tapi sayangnya para tetangga yang sedang berkumpul langsung menghadang dan menghalangi Jacob untuk masuk ke dalam. Dah tuh akhirnya cancel. Si Jacob pun akhirnya kayak, ya udahlah gue pasrah aja udah. Terus tidak lama kemudian pemadam kebakaran pun datang beserta juga para polisi. Pada jam 3 sore, yakni pada hari itu juga, mereka sekeluarga yakni Julie Hill, Mike Hill, dan juga Jacob, mereka dibawa ke kantor polisi untuk membuat laporan apa yang udah terjadi pada hari itu. Nah, tapi sebelum dimulai interogasi, si Julie dan Mike dimasukkan ke dalam satu ruangan yang sama, sedangkan si Jacob ini tuh dimasukkan ke dalam ruangan yang terpisah. Mungkin karena pada saat itu posisinya Bang Jacob inilah yang lagi berada di dalam rumah tersebut sebelum peristiwa kebakaran. Nah, mungkin gara-gara ini nih, jadinya para polisi ini curiga ke si Jacob dan akhirnya si Jacob ini ditaruh di dalam ruangan yang terpisah dari orang tuanya. Terus si Julie dan juga Mike Hill diinterogasinya tuh hanya 1 jam aja, friend. Sedangkan si Jacob ini diinterogasi selama 5 jam. 5 jam. Kalian bayangin dah, ditanya-tanya sama polisi selama 5 jam, apa nggak gemeter dengkul? Ketika polisi keluar dari ruangan interogasi Jacob, polisi tersebut berkata bahwa Jacob ini telah mengaku sengaja membakar rumahnya dengan tujuan untuk mencelakai adik lelakinya yaitu Joshua Hill. Mendengar hal tersebut, si Julie dan juga Mike Hill selaku dari orang tua Jacob Morgan ini langsung kagak percayalah. Jangan ngadi-ngadi lu Pak Pol, kita nih orang tuanya, kita yang kenal si Jacob kayak gimana gitu. Gak sampai di situ aja, polisi ini tuh bilang kalau si Jacob ini ngaku dan nulis di dalam sebuah surat yang ditulis dengan 1 halaman penuh, di mana isi surat tersebut adalah pengakuan si Jacob bahwa ia benar-benar sengaja melakukan pembakaran rumahnya tersebut. Nah, tadi kan si Jacob ini diinterogasinya tuh beda kan ruangannya sama si orang tuanya si Jacob nih, si Julie dan juga Mike Hill. Ditambah setelah polisi keluar dari ruangan interogasi si Jacob, polisi tersebut malah mengatakan si Jacob ini sudah membuat surat yang ditulis dengan 1 halaman penuh. Gegara hal tersebut, akhirnya ayah tiri dari Jacob yakni Mike Hill jadinya kayak curiga gitu ke polisi. Wah, kayaknya ada yang gak beres nih. Karena kan setahu dia, si Jacob ini kan mempunyai keterbatasan mental tuh. Dia juga memiliki keterbatasan untuk membaca, menulis, dan juga spelling. Dan ditambah dia ini aja kadang gak bisa nulis 1 kalimat dengan sempurna. So, gimana caranya si Jacob ini bisa nulis 1 halaman penuh ditambah juga sesuai dengan EYD yang berlaku? Karena pengakuan yang ia tulis di surat itulah, Bang Jacob ini ditahan atas tuduhan sengaja untuk membunuh. Terus di sisi lain, tetap aja kan namanya juga orang tua. Mereka yang lebih kenal kesehariannya si Bang Jacob ini ya kan. Jadinya si Julie Hill dan juga Mike Hill sampai hari ini mereka ini tidak percaya kalau si Jacob anak laki-laki mereka ini sengaja membunuh si Joshua yang merupakan adiknya sendiri. Ditambah lagi dalam kurun waktu 5 jam interogasi, tidak adanya rekaman audio maupun video, dan ketika mamanya si Jacob yakni Julie Hill ingin memasuki ruangan interogasi anaknya, para polisi itu bilang kalau usianya si Jacob ini udah 17 tahun dan dia sudah bisa diinterogasi sendiri. Ya udah dah tuh, akhirnya si Julie Hill, mamanya si Jacob ini tuh gak jadi masuk ke ruangan interogasinya si Jacob Morgan. Dan karena si Jacob ini sudah membuat pengakuan, baik secara lisan maupun tulisan, akhirnya dia ini udah gak disidang-sidang lagi tuh. Pokoknya dia tuh masuk ke pengadilan kurang lebih tuh cuma 2 kali aja gitu. Dimana pengadilan yang pertama, ini tuh dilakukan agar hakim ini bisa memutuskan berapa sih uang jaminannya, yang akhirnya uang jaminan tersebut ditetapkan sebesar 50.000 US dollar. Buset dah, udah kebeli berapa seblak tuh sampai jontor bisa dah. Untuk tuduhan kalau dia ini sengaja membakar rumahnya. Sampai ketika dia ini diadili lagi pada bulan Februari 2016 lalu, namun sayangnya dia ini tetap tidak bisa keluar, friend. Keputusan sudah bulat. Adapun seorang persekutor yang bilang kalau si Jacob ini mengaku kalau dia ini lagi suka-sukanya nih, demen-demennya mainin api. Ia juga mengaku telah membakar sesuatu di dalam rumahnya sebelum peristiwa kebakaran itu terjadi. Persekutor juga bilang kalau malam itu si Jacob ini tidak tidur. Dia ini memainkan api dengan cara menghidupkan sebuah lilin sehingga membuat seisi rumahnya hangus terbakar. Pokoknya si Bang Jacob ini lagi seneng-senengnya mainin api gitu. Lantas, apakah itu benar atau tidak? Jika menurut orang yang ahli tentang api, hal tersebut dibenarkan karena api tersebut berasal dari 2 daerah, yaitu di ruang tamu dan satunya lagi berasal dari selimut yang dipakai oleh si Joshua Hill. Setelah banyaknya lika-liku dalam kasus ini, ditambah si Jacob juga udah terlanjur mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tidak sengaja, perbuatan melawan hukum,
terhadap seorang anak dan juga pembakaran tingkat 3. Akhirnya, Bang Jacob ini dipenjara selama 5 tahun atas pembunuhan tidak sengaja dan 10 tahun untuk perilaku melanggar hukum. Dan hukuman tersebut akan dilakukan secara berturut-turut, yang berarti dia ini akan menjalankan hukuman sebanyak 15 tahun penjara. Sebelum Jacob dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, inilah yang dia katakan dalam persidangan. Saya mencintai saudara saya. Saya masih mencintai saudara saya sampai hari ini. Dia adalah sahabat saya. Membunuhnya sama saja dengan membunuh sebagian dari diriku. Dia adalah satu-satunya saudara laki-laki yang pernah saya miliki dan harapan saya adalah saya bisa menyelamatkannya tepat waktu. Sedih banget nggak tuh? Dan setelah persidangan selesai, ayahnya yakni Michael diwawancarai, di mana si Mike ini bilang kalau Jacob, yaitu anak saya, bukanlah pembunuh berdarah dingin. Karena si Mike ini mengenal baik anaknya sendiri, meskipun dia adalah anak tiri, tetapi si Jacob ini adalah anak yang baik. Dia ini sangat lembut, bahkan dia ini pernah nelpon ibunya ketika ia melihat ada seekor kucing yang kesakitan gara-gara habis melahirkan. Dia juga selalu menangis ketika dia menonton film-film Disney. Dan juga ada pengakuan yang datang dari seorang wanita bernama Sainan Smith. Dia menuliskan pengalamannya ketika dia bertemu dengan Jacob. Sepupu saya adalah baby sisternya Julie. Dan saya ingat pernah menghabiskan waktu bersama Jacob. Dia selalu menghormati saya. Dan saya tidak pernah melihat keributan apapun antara Jacob dengan ibunya maupun dengan saudara tirinya tersebut. Dia ini ingin orang-orang menyukainya. Aku pun langsung menyadari hal itu. Dia mengaku kepada saya bahwa dia ini sering dibully. Saya tahu dia ini terluka karenanya. Meskipun dia tidak pernah ingin saya melihatnya. Dia ini adalah anak yang baik dan saya merasa bahwa Jacob tidak berniat untuk menyakiti adik laki-lakinya. Jacob masih memiliki potensi untuk menjalankan kehidupan yang normal. Saya rasa dia pantas untuk mendapatkannya. Emang ribet banget ya kasus ini. Pengacaranya si Jacob juga bilang kalau si Jacob ini adalah anak yang memiliki hati yang sangat lembut dan gegara hal itulah kasus ini tuh sangat sulit baginya. Pihak Jacob melakukan berbagai cara, tetap aja si Jacob ini harus mendekam selama 15 tahun penjara. Gak berhenti sampai di situ, dimana setelah persidangannya selesai, si ibunya si Jacob yaitu Julie Hill berusaha nih biar anaknya ini bebas. Dengan cara dia ini membuat satu petisi di change.org untuk mendapatkan support, di mana petisi itu sudah mendapatkan 1150 tanda tangan. Namun sayangnya petisi itu tidak membuahkan hasil dan akhirnya ditutup. Gimana sih menurut kalian, friend? Sedih gak sih ceritanya? Kalau bagi aku sih sedih ya. Gak tahu kenapa hati kecil aku nih bilang kalau si Jacob ini emang anak yang baik gitu. Dan bahkan kalaupun dia salah, pastinya tuh kesalahannya nih tidak sengaja ya kan? Bener kan? Coba deh kalian lihat lagi videonya. Sedih gak tuh? Dimana kan biasanya kalau model-model pembunuh berencana ataupun psikopat, kebanyakan dari mereka pasti menunjukkan wajah watado alias wajah tanpa dosa dalam berbagai persidangannya ya kan? Kalau ini tuh enggak, beda. Seharusnya model-model kayak si Isabella Guzman yang kemarin itu tuh yang harusnya dipenjara selama 15 tahun ya kan? Aku sendiri juga kurang paham sih sama hukum yang berlaku di sana. Menurut aku seharusnya si Jacob ini kan dirawat juga dong kayak si Isabella Guzman kemarin. Soalnya kan si Jacob ini mempunyai keterbatasan mental ya kan. Tapi mau gimana pun kasus tersebut pastinya sudah ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya kita mah sebagai masyarakat biasa paling juga cuma bisa menyampaikan opini-opini baik ya kan. FYI aja nih, kasus ini tuh sama persis sama filmnya Miracle in Cell deh. Miracle in Cell nomor 7 deh kayaknya. Coba deh kalian nonton. Tapi sediain tisu dulu ya kalau mau nonton film itu, dijamin kalian nangis bombay. Oke, sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa diklik like-nya jika kalian suka dengan video aku, juga boleh komen di bawah ide maupun saran yang kalian punya. And last, don't forget to klik tombol subscribe supaya channel aku makin berkembang. Thank you all, see you in my next video.